Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-23. 1 Tawarik pasal yang ke-23, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema mempersiapkan para pelayan Tuhan. Mempersiapkan para pelayan Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca, dalam ayat yang pertama, secara khusus Daud menyadari keberadaannya, bahwa dia sudah semakin tua, dia sudah lanjut umurnya, dan dengan kondisi keadaan yang menjadi tua, Daud sadar bahwa kekuatannya sudah semakin berkurang, mudah capek. Juga tentunya orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, mereka juga mengalami daya pikirnya sudah berkurang, mudah lupa, dan lain sebagainya. Dan kondisi seperti itulah yang disadari oleh Daud. Ketika dia sudah menjadi tua, ketika dia sudah lanjut umurnya, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa memimpin bangsa Israel seperti waktu dia masih muda lagi. Dia tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya memimpin bangsa Israel seperti waktu dia masih muda. Karena ketika muda dia masih kuat. Tetapi ketika sudah lanjut umurnya, kekuatannya sudah berkurang. Dan hal itu membuat Daud mengangkat anaknya yang bernama Salomo menjadi raja untuk menggantikan dia. Menyadari kondisi yang sudah semakin tua, kemampuan yang sudah berkurang, sehingga dia mengangkat anaknya untuk menggantikan dia menjadi raja di Israel. Sesudah Daud mengangkat Salomo anaknya menjadi raja di Israel, masih ada kegelisahan di dalam hati Daud, yaitu mengenai rumah Tuhan, mengenai bait suci. Memang Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Anaknya Salomo lah yang akan membangun. Daud sudah mempersiapkan seluruh bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Namun yang menjadi kegelisahan dari Daud adalah apakah nantinya setiap kegiatan acara peribadatan di dalam rumah Tuhan akan berjalan dengan baik. Dan itu yang membuat Daud mengumpulkan para pembesar Israel, mengumpulkan para imam, mengumpulkan orang-orang Lewi. Karena Daud merindukan, Daud ingin bahwa pekerjaan di rumah Tuhan itu terus berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam ayat 2 kita sudah membaca, Daud mengumpulkan para pembesar yang ada di Israel, mengumpulkan para imam, mengumpulkan orang-orang Lewi. Dan dihitung jumlah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas ada
38.000 orang. Suatu jumlah yang besar. Pelayan-pelayan Tuhan yang banyak dari orang-orang Lewi, yaitu 38.000 orang. Dan karena begitu besarnya, begitu banyaknya orang-orang Lewi yang akan dipakai untuk melayani Tuhan, maka Daud mengatur mereka, membagi mereka di dalam kelompok-kelompok. Daud membagi mereka di dalam tugas-tugas pelayanan. Kalau kita membaca ayat yang keempat, saya bacakan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, dikatakan 1 Tawarik 23 ayat 4 dan kelima. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Jadi Daud membagi orang-orang Lewi itu untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang ada di rumah Tuhan. 24.000 orang bertugas untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Mengawasi dan melakukan pelayanan di rumah Tuhan. 6.000 orang bertugas untuk mengatur, menjadi pengatur dan menjadi hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Jadi Daud membagi mereka di dalam tugas-tugas masing-masing. Daud mempersiapkan para pelayan Tuhan. Ada 38.000 dari orang-orang Lewi yang siap untuk melayani Tuhan dan persiapkan dengan baik. Karena jumlah yang sangat besar, maka Daud juga membagi-bagi mereka dalam beberapa rombongan menurut anak-anak Lewi. Jadi karena jumlahnya begitu besar, masih dibagi-bagi lagi dalam beberapa rombongan, beberapa kelompok untuk melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di sana rombongan kelompok dari Bani Gerson. Yang kedua ayat 12 sampai 20, di sana daftar-daftar nama dari Bani Kehat. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, di sana dicatat daftar-daftar nama dari Bani Merari. Jadi begitu luar biasanya Daud mempersiapkan pelayan-pelayan yang akan melayani di rumah Tuhan. Daud merindukan, Daud ingin bahwa pelayanan di rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, peribadatan di rumah Tuhan itu berjalan dengan baik. Bukan hanya pemerintahan yang berjalan dengan baik, tetapi Daud ingin pelayanan di rumah Tuhan juga berjalan dengan baik. Sehingga Daud mempersiapkan para pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Meskipun Daud tidak membangun bait suci atau bait Allah, tetapi kita harus mengakui bahwa Daudlah yang memiliki otak intelektual di balik semuanya itu. Daud sudah mempersiapkan segala bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan bukan hanya mempersiapkan bahan untuk pembangunan rumah Tuhan, tetapi Daud juga mengatur tugas-tugas dari kaum Lewi dalam hal pelayanan di bait Allah. Daud mengatur tugas-tugas dari orang Lewi dalam mengatur pelayanan di rumah Tuhan. Kita sudah membaca, ada yang menjadi penunggu pintu, ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi mengawasi
pelayan di rumah Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah gereja, para pelayan Tuhan harus diorganisir. Para pelayan Tuhan harus diatur dengan baik agar kegiatan peribadatan dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau Daud mengatur, mempersiapkan para pelayan Tuhan, begitu juga di gereja-gereja harus diatur, harus dipersiapkan para pelayan Tuhannya. Harus ada jadwal, harus ada tugas-tugas yang sudah diatur sehingga peribadatan dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau para pelayan Tuhan tidak dipersiapkan, tidak diatur dengan baik, maka peribadatan akan berjalan dengan kacau dan lain sebagainya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik supaya peribadatan dapat berjalan dengan baik. Ibadah dapat dilaksanakan dengan khidmat dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah kita mau memberikan diri kita terlibat di dalam pelayanan di rumah Tuhan. Dan juga kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan, hal-hal yang sudah diatur di dalam kita melayani di rumah Tuhan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama melibatkan diri kita dalam pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh menjadi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami rindu hidup kami juga terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan keluarga GPDI El Shaddai Magelang seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.